Pola kegiatan ekonomi masyarakat mengalami perubahan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Perubahan ini mengancam warga jatuh dan terjebak ke dalam jurang kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrim. Menurut standar Bank Dunia sejak 2015, seseorang dapat dikatakan miskin ekstrim jika ia memiliki pendapatan kurang dari 1,9 dolar AS atau Rp28.000 per hari. Di Indonesia, berdasarkan data Bappenas pada 2022, 4,45% penduduk Indonesia berstatus miskin ekstrim dan bekerja di sektor informal. Mereka harus membanting tulang agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, dan umumnya mengalami kesulitan meningkatkan penghidupannya akibat masalah struktural. Terlebih, mereka tinggal di daerah terisolasi dengan infrastruktur dan akses layanan publik yang minim. Mari kita tengok kehidupan Pak Budi, seorang buruh harian lepas yang penghasilannya hanya cukup untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Ia tinggal di sebuah desa yang memiliki potensi lahan yang luas, tetapi terisolasi dari dunia luar karena minim infrastruktur. Sehingga Pak Budi kesulitan mengakses kesempatan ekonomi di luar tempat tinggalnya. Terlebih, ia juga tidak punya ijazah pendidikan formal. Program bantuan pemerintah juga tidak dapat diakses oleh beliau. Di tengah ancaman kenaikan harga barang kebutuhan, warga seperti Pak Budi perlu dibantu oleh pemerintah melalui kebijakan intervensi ekonomi. Dengan demikian, terdapat 3 opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama adalah merevitalisasi bantuan tunai bersyarat dalam program Keluarga Harapan. Bantuan tunai bersyarat seperti PKH memerlukan biaya yang relatif rendah dan durasi yang singkat karena dibagikan ke sebagian kecil masyarakat yang membutuhkannya saja. Selain itu, PKH mampu menyokong ekonomi dengan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Selama ini, kebijakan seperti PKH telah terbukti efektif dalam meningkatkan taraf mobilitas sosial antar generasi. Namun, terdapat persoalan yang harus diperbaiki agar program ini dapat lebih efektif menyasar pengurangan kemiskinan ekstrim, yaitu rendahnya akurasi data target penerima yang memunculkan isu inclusion dan exclusion error, memerlukan sumber daya, manusia, dan administratif yang besar, dan desain PKH yang seakan menyamakan kondisi keluarga miskin dengan keluarga miskin ekstrim. Karena itu, solusi yang dapat diterapkan antara lain adalah untuk membuat klasifikasi lebih lanjut agar penerima sesuai tingkat kemiskinan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penerima. Kemudian meningkatkan peran community testing dalam pemeringkatan data dan mempermudah akses pendaftaran. Opsi kebijakan yang kedua adalah Universal Basic Income sebagai jaring pengaman sosial. Selain bantuan tunai bersyarat, konsep universalitas dalam UBI dapat menjawab tantangan yang dialami dengan mengeliminasi exclusion dan inclusion error. Selain itu, ia juga mampu mengurangi biaya administrasi yang mahal dari proses menargetkan populasi tertentu sebagai penerima bantuan. Dengan pendapatan dasar bagi semua orang, maka penambahan konsumsi dapat terjadi yang dapat menstimulasi ekonomi. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang harus dilihat dalam penerapan program UBI. Kondisi Indonesia sebagai negara berkembang membuat penerapan UBI yang secara teoritis mencakup seluruh masyarakat sulit terwujud karena belum terdatanya masyarakat Indonesia dengan baik. Indonesia juga belum memiliki subjek pajak yang menyeluruh sehingga akan sulit untuk melakukan pembiayaan. Manfaat yang didapat lebih sedikit untuk setiap penerima bantuan karena alokasi dana yang terbatas disebar ke lebih banyak penerima bantuan. Selain itu, program ini juga menimbulkan risiko pengurangan insentif bagi orang-orang untuk bekerja yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Opsi kebijakan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat melalui koperasi serba usaha. Koperasi dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin ekstrim tanpa prasyarat pendidikan, serta menyediakan sarana untuk menghimpun modal bersama. Pengambilan keputusan dalam koperasi bersifat inklusif melalui rapat anggota, sehingga simpanan masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan anggota. Sisa hasil usaha koperasi dapat dinikmati sebagai pemasukan yang relatif lebih stabil oleh anggotanya.
Dan koperasi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mendukung kewirausahaan dan mengurangi ketergantungan terhadap program bantuan sosial. Sayangnya, masih terdapat beberapa kekurangan dalam kebijakan ini, yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat koperasi, tidak terjaminnya outcome karena harus bersaing dalam pasar bebas, kurangnya kecakapan manajerial dan operasional calon anggota, serta minimnya modal awal pendirian koperasi, khususnya di daerah berpenduduk miskin ekstrim sehingga memerlukan bantuan pendanaan dari sumber eksternal. Lantas, dari ketiga kebijakan tersebut, manakah yang harus digunakan pemerintah dalam membantu masyarakat miskin ekstrim seperti Pak Budi? Ketiga opsi kebijakan idealnya bisa diimplementasikan sekaligus untuk benar-benar mengentaskan dan mencegah kemiskinan ekstrim. Namun, opsi pertamalah yang perlu diprioritaskan dalam jangka pendek, yaitu penyaluran uang tunai secara bersyarat bagi warga miskin ekstrim, yang merupakan solusi yang tepat dan relevan dengan situasi yang dihadapi orang seperti Pak Budi, yaitu adanya kemungkinan miskin ekstrim di tengah kenaikan harga barang dalam waktu dekat. Kebijakan ini dapat menaikkan daya beli masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, mereka tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa khawatir akan naiknya harga barang. Agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara optimal, perlu dilakukan dua langkah komplementer secara beriringan. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan infrastruktur, khususnya transportasi dan komunikasi, untuk memudahkan penyaluran bantuan ke suatu daerah, serta meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam menanggapi kebutuhan warga miskin ekstrim. Langkah yang kedua adalah peningkatan akurasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, serta upaya sinkronisasi dengan data kependudukan lain untuk meminimalisasi inclusion dan exclusion error dengan cara melatih aparatur pelaksana, memastikan rutinitas pembaruan data, dan mengintensifkan koordinasi antara instansi terkait. Secara teoritis, penanggulangan kemiskinan memang sederhana. Just give the poor money. Dalam jangka pendek, yang mereka amat butuhkan adalah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai preferensi mereka, serta jaminan ketersediaan barang-barang tersebut, bukan membuat usaha baru dalam jangka menengah ataupun mencegah kemiskinan ekstrem sepenuhnya dalam jangka panjang. Namun, implementasinya lah yang perlu dioptimalkan agar bantuan yang mereka butuhkan benar-benar sampai ke tangan mereka, tidak salah sasaran. Tentu, pengentasan kemiskinan lebih lanjut selama-lamanya memerlukan upaya yang intensif lagi di masa depan.